Faktanya, pelanggaran lalu lintas masih menjadi salah satu permasalahan besar di Indonesia. Hal ini bukan hanya membahayakan keselamatan pengguna jalan, tapi juga memicu kemacetan dan polusi udara. Lalu, apa aja sih tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan hukum berlalu lintas? Kurangnya kesadaran masyarakat, banyak masyarakat yang masih belum memahami pentingnya mematuhi aturan lalu lintas. Masih ada budaya primitif dan toleransi yang tinggi terhadap pelanggaran. Kurangnya edukasi dan sosialisasi tentang keselamatan berlalu lintas. Ada juga penegakan hukum yang sangat lemah. Jumlah petugas yang terbatas tidak sebanding dengan jumlah pelanggaran. Masih ada oknum petugas yang melakukan pemungutan liar. Sanksinya yang diberikan belum cukup menimbulkan efek jerak. Ada pula instruktur jalan yang kurang memadai. Masih banyak pengendara yang tidak sabar, ugal-ugalan, dan tidak disiplin. Penggunaan gadget saat berkendara masih kurang. Kurangnya etika dan kepedulian terhadap sesama, penggunaan jalan, solusi, dan penutupan peningkatan hukum berlalu lintas bukanlah tugas yang mudah. Diperlukan upaya besar dari pihak baik pemerintah, aparat penegakan hukum maupun masyarakat. Nilai kebijakan alternatif. Kebijakan alternatif yang pertama, pendekatan edukasi dan sosialisasi. Memperluas jangkauan edukasi dan sosialisasi tentang keselamatan berlalu lintas melalui berbagai media seperti media sosial, sekolah, dan komunitas. Melibatkan influencer dan tokoh masyarakat untuk meningkatkan kredibilitas pesan edukasi. Mengembangkan konten edukasi yang menarik dan interaktif seperti video animasi, game edukasi, dan simulasi. 2. Pendekatan ekonomi dan insentif. Memberikan reward bagi pengendara yang tertib berlalu lintas seperti potongan pajak atau diskon berbelanja. Menerapkan sistem poin demerit untuk pelanggar dengan sanksi yang semakin berat bagi pelanggar berulang. Membatasi akses kendaraan pribadi di area tertentu seperti pusat kota dan mendorong pengguna transportasi publik. Kebijakan alternatif memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Pendekatan edukasi dan sosialisasi dapat meningkatkan kesadaran masyarakat namun membutuhkan waktu dan sumber daya yang besar. Pendekatan ekonomi dan insentif dapat mendorong perilaku tertib namun berpotensi menimbulkan kesenjangan sosial. Tidak ada solusi tunggal yang dapat menyelesaikan masalah pelanggaran lalu lintas. Diperlukan kombinasi dari berbagai kebijakan dan pendekatan yang disesuaikan dengan kondisi dan budaya lokal. Penting untuk melibatkan semua pihak, baik pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat, dan sektor swasta dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas. Mengembangkan kebijakan publik kelas, memperkuat penegakan hukum dengan meningkatkan jumlah petugas dan memperluas wilayah patroli, memanfaatkan teknologi seperti CCTV dan tilang elektronik untuk meminta pelanggar secara lebih efektif dan efisien, memberikan sanksi yang tegas dan konsisten kepada pelanggar, pengembangan infrastruktur jalan, pendekatan ekonomi dan insentif, mengembangkan kebijakan publik yang efektif dan untuk meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas membutuhkan upaya yang sistematis, terencana, dan berkelanjutan. Penting untuk melibatkan semua pihak terkait dan memastikan kebijakan tersebut selaras dengan budaya dan kondisi masyarakat. Dengan komitmen dan kerjasama dari semua pihak diharapkan pelanggaran lalu lintas dapat dikurangi. Mengembangkan rencana tindakan tantangan meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas. Langkah-langkah pengembangan rencana tindakan. Yang pertama, analisis situasi dan permasalahan. Kedua, penetapan tujuan dan sasaran. Ketiga, identifikasi pemangku kepentingan. Keempat, pengembangan strategi dan aksi. Kelima, penyusunan rencana implementasi. Dan 6, monitoring dan evaluasi. Mengembangkan rencana tindakan yang efektif untuk meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas membutuhkan komitmen dan kerjasama dari semua pihak. Dengan rencana tindakan yang terencana dan terukur, diharapkan pelanggaran lalu lintas dapat dikurangi dan keselamatan di jalan raya ditingkatkan. Menurut Anda apa saja tantangan utama untuk meningkatkan kesadaran di pada lalu lintas? Tantangannya sih lebih ke orang itunya ya, karena warga kita tuh agak sedikit kurang memahami tentang pemahaman gitu. Jadi butuh orang yang spesifik untuk memahami hal kayak itu sih.
Apa aja sih ide yang Anda miliki untuk meningkatkan efektivitas program edukasi penegakan hukum lalu lintas? Menurut saya sih lebih kayak misalnya kita bikin SIM kantor polisi nih. Dikurangi lagi nih syarat-syarat buat bayar, intinya tuh biar orang yang bayar kalau buat tiba-tiba buat bikin SIM jadi SIM gitu. Kan kalau udah bikin SIM normal kan terus perlu dengan proses kan. Nah harusnya kita tuh semua tuh ikutin proses itu biar tahu oh ini tuh kamburan tuh kayak gini, aturannya tuh kayak gini. Jangan kalau kita kasih ke calo itu ya kita tinggal jadi mau motor atau mau kendaraan itu selang aja. Itu sih Apakah Anda merasa hukum lalu lintas, penegakan hukum di Indonesia ini tentang lalu lintas terasa adil? menurut saya sih udah cukup adil ya karena pemerintah juga udah menyiapkan itu sudah lupa menurut para ahli juga yang kurang itu menurut saya orangnya sih lebih ke orangnya kurang memahami itu karena tahu sih kita masih sedikit kurang loh gitu itu udah saya. Menurut Anda apa saja sih faktor yang menghambat pelanggaran lalu lintas? Mungkin kurangnya rambu-rambu jalan atau kurangnya edukasi kepada masyarakat untuk memahami rambu-rambu lalu lintas itu menurut saya begitu. Bagaimana Anda menilai efektivitas sanksi yang diberikan kepada pelanggar lalu lintas? Dilihat dari dianya jerah atau tidak kalau misalkan dia masih mengulangi lagi berarti sanksinya itu kurang untuk si pengendara atau orang yang melanggar lalu lintas itu jadi untuk mengetahui itu tidak dilihat dari bagaimana ada sanksi itu. Thank you.